Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi, anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua mengawali bulan suci Ramadan? Mari sama-sama kita mempelajari dari keluarga terbaik yang bukan dari keturunan Nabi namun disejajarkan dengan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika istri Imran sedang mengandung, ia mengatakan, "Wahai Allah, saya bernazar kepadamu. Apabila yang lahir adalah seorang laki-laki, maka saya akan jadikan anak ini mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni ya Allah, maka terimalah niatku ini ya Allah. Nazarku ini terimalah ya Allah. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui." Subhanallah, inilah yang harus kita ambil pelajaran dari ayat ini, di mana orang tua memiliki niat untuk anaknya walaupun masih dalam kandungan. Timbul pertanyaan, wahai bapak dan ibuku, apakah kita telah memiliki niat untuk anak kita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Apakah kita sudah meniatkan anak ini akan menjadi hafizah, anak ini akan menjadi ulama, anak ini akan menjadi dokter Islam, anak ini akan menjadi profesor Islam, anak ini akan menjadi ustaz, anak ini akan menjadi presiden yang islami? Sudahkah kita niatkan itu? Subhanallah. Kalau belum, inilah awal kerusakan sebuah rumah tangga. Mengapa bisa demikian? Ketika seorang tidak punya niat, maka dia akan bingung kemana arah dari anak ini mau dibawa. Maka oleh karena itu, nenek kami dulu berwasiat kepada anak-anaknya ketika sudah memiliki keturunan. Apa beliau katakan? Anak itu harus diniatkan. Anak itu harus dicita-citakan. Jangan cuma membesarkan. Kalau cuma membesarkan, mohon maaf, hewan pun bisa membesarkan anaknya. Subhanallah. Mari sama-sama bapak dan ibuku mengawali bulan Ramadan ini kita niatkan anak kita. Anak pertama, anak kedua, 3 dan 4. Tidak ada kata terlambat. Ketika orang tua tidak punya niat untuk anaknya, maka dia tidak punya jalan untuk meraih cita-cita tersebut. Tapi ketika orang tua memiliki niat untuk anaknya, maka dia akan berusaha. Saya ulangi, dia akan berusaha untuk mencari jalan kemana anak ini harus berjalan. Kemana arahnya? Bagaimana orang tua untuk bisa menggapai cita-cita tersebut? Maka apapun cita-cita dari seorang anak harus dimulai dari pondasi agama. Jikalau ia menjadi seorang pejabat, maka insya Allah ketika pondasi agamanya kuat, dia akan menjadi seorang pejabat seperti Nabi kita Yusuf dan juga Nabi kita Sulaiman. Namun jikalau ia dicita-citakan menjadi seorang pejabat dan tidak memiliki pondasi agama yang kuat, dia akan menjadi seperti Firaun dan juga Namrud.
Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dan mencita-citakan anak-anak kita. Kalaupun sudah ada 1, 2, 3 yang gagal, maka cita-citakanlah minimal 2 anak terakhir, 3 anak terakhir untuk bisa mengabdi kepada agama Allah dan juga untuk bisa mengabdi kepada bangsa, negara, dan orang tua. Makanya dulu kita temukan dalam sejarah Islam bagaimana para ibu-ibu terdahulu ketika menyusui anaknya, ia berniat, ya Allah, saya susui anak ini agar menjadi seorang yang hebat dan kuat. Maka lahirlah generasi yang hebat dan kuat pada generasi keemasan Islam ketika itu. Namun ketika orang tua saat ini menyusui anaknya, kira-kira apa niatnya? Niatnya agar anak ini tertidur lelap, tidak mengganggu orang tuanya. Subhanaka Rabbi. Akhirnya lahirlah generasi yang tertidur lelap dan tidak memiliki generasi kebangkitan Islam. Subhanaka Rabbi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.